Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Izam Fadli. Saya merupakan lulusan S1 Teknik Pertambangan STT Yogyakarta. Saya lulus dengan IPK 3,28 dari skala 4,00 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Saya memiliki pengalaman organisasi yang cukup baik serta pengalaman kerja pada beberapa bidang. Saya juga memiliki pengalaman pada beberapa pelatihan dan seminar dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Visi dan misi saya ke depannya menjadi bagian dari pengelola sumber daya alam Indonesia, mulai dari proses pertambangan, proses pengolahan, proses peruntukan sampai dengan proses pemasarannya. Hal itu saya terapkan sebagaimana yang telah saya lalui, di mana saya mempelajari proses pertambangan, bagaimana proses pengolahannya, serta bagaimana proses pemasarannya. Alasan saya mengikuti program AFGD ini karena PT Antam Persero Tbk merupakan salah satu pionir BUMN dalam pengolahan sumber daya alam Indonesia. Dalam rangka pengembangan kemandirian ekonomi dan pengembangan industri nasional, semua sumber daya alam Indonesia harus diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, dengan kebutuhan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan, saya memiliki ambisi yang cukup positif untuk mengikuti program ini. Karena menurut saya, program ini dapat mengembangkan kemampuan saya, serta dapat menjadikan saya sebagai salah satu bagian dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dalam video ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku alternatif dalam industri besi dan baja. Dari tahun ke tahun, konsumsi baja dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari World Steel Association, menunjukkan konsumsi baja kasar dunia sampai dengan tahun 2014 mencapai 1.537 juta ton. Sementara di Indonesia, kebutuhan baja nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan sektor industri dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari Southeast Asia Iron and Steel Institution, konsumsi baja Indonesia pada tahun 2014 lalu adalah 13,4 juta ton dengan total produksi sebesar 8 juta ton. Sementara itu, pada tahun 2015, konsumsi baja Indonesia mencapai 15 juta ton dengan produksi 8 juta ton. Pada tahun 2020, kapasitas produksi baja nasional hanya akan mencapai 14,48 juta ton. Sementara pada tahun 2020, konsumsi baja nasional mencapai 27 juta ton. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2020, pasokan baja mencapai 20 juta ton berdasarkan Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional. Pada saat ini, perkembangan industri baja dalam negeri terkendala pasokan energi dan bahan baku, di mana kurangnya industri pengolahan biji besi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri besi dan baja. Akibatnya, bahan baku industri besi dan baja nasional masih bergantung pada impor luar negeri. Beberapa negara lain sudah menggunakan pasir besi sebagai bahan baku industri besi dan baja, seperti halnya Cina dan New Zealand. Sementara Indonesia masih menggunakan pasir besi sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen. Pasir besi merupakan titanomagnetik yang mengandung campuran besi dan titanium yang terbentuk dari aktivitas vulkanik. Berdasarkan data Kementerian SDM, total sumber daya tereka sebesar 1,291 miliar ton dengan cadangan terkira sebesar 140 juta ton yang terdapat pada beberapa daerah di Indonesia. Dengan ketersediaan sebanyak itu, pasir besi dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif industri besi dan baja. Dalam proses pengolahannya, pasir besi dapat diolah dan ditingkatkan kadarnya sesuai dengan karakteristik dari masing-masing pasir besi. Demikianlah materi presentasi saya. Besar harapan saya untuk dapat mengikuti program ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.